Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video proyek UAS kami ini mengangkat sebuah kasus pendidikan karakter di sekolah dasar, yaitu ketidakjujuran siswa pada saat ulangan. Nah, kami mengangkat kasus ini karena di mana kita ketahui bahwa persoalan kejujuran merupakan masalah fundamental dalam pendidikan karakter, terutama di jenjang sekolah dasar, di mana anak sedang berada pada masa pembentukan nilai moral. Nah, melalui video ini kami akan memaparkan yang pertama yaitu kasus nyata yang tidak jujur pada saat ulangan, yang kedua yaitu analisis berdasarkan teori belajar dan perkembangan anak, dan yang ketiga yaitu solusi yang dapat kami berikan atau yang dapat dilakukan oleh guru sebagai bagian dari pendidikan karakter. Selamat menyaksikan. Kasus ini terjadi pada siswa kelas 4 SD, di mana pada saat ulangan, guru menemukan bahwa ada beberapa siswa yang berbalik dan mencontek, dan ada juga siswa yang menyembunyikan kertas kecil di bawah mejanya. Nah, setelah ditelusuri, mencontek muncul karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena anak takut akan nilainya yang jelek, dan yang kedua yaitu adanya tekanan dari teman sebaya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, dan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman mengenai pentingnya nilai kejujuran, dan yang terakhir yaitu pembentukan karakter yang belum kuat yang diterapkan di kelas. Sehingga dampak dari tindakan ini yaitu siswa tidak belajar secara mandiri, menurunnya nilai integritas dan kepercayaan budaya kompetensi yang tidak ada. Berdasarkan teori perkembangan anak atau Jan Piaget, siswa SD kelas 4 berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai memahami konsep benar salah, tapi masih membutuhkan pembiasaan dan contoh nyata. Perilaku mencontek muncul karena anak belum memiliki kontrol diri yang matang dan mudah terpengaruh oleh temannya. Selanjutnya, berdasarkan teori belajar sosial Albert Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui pengamatan atau modeling. Jika mereka melihat teman berhasil mencontek dan tidak ditegur, maka perilaku itu dianggap benar dan diulang oleh siswa tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pendidikan karakter. Kejujuran adalah salah satu ciri dan nilai karakter inti yang harus dibentuk melalui pembiasaan, keteladanan guru, dan sistem kelas yang mendukung perilaku positif. Pada kasus ini, pembiasaan belum berjalan optimal sehingga anak lebih fokus pada nilai daripada proses. Dan yang terakhir, aspek sosial emosional. Ketidakjujuran juga menunjukkan lemahnya kemampuan mengelola emosi. Siswa gugup gagal, malu nilainya kecil, dan takut dimarahi. Artinya, guru perlu membangun suasana kelas yang aman dan tidak menghakimi siswa tersebut. Baik, adapun solusi dan rekomendasi. Yang pertama, solusi untuk guru di kelas. Yang pertama itu membangun budaya kelas yang menghargai proses, bukan hanya nilai. Yang kedua, memberi pemahaman tentang pentingnya kejujuran melalui cerita, permainan, atau video pendek. Yang ketiga, menggunakan penilaian formatif secara rutin agar siswa tidak takut ulangan. Yang keempat, membuat aturan kelas bersama siswa dan menempelkan kode kejujuran. Yang terakhir, memberikan keteladanan. Guru harus selalu menunjukkan sikap jujur dan terbuka. Yang kedua, solusi untuk siswa. Yang pertama,
dilatih belajar mandiri di rumah secara bertahap. Yang kedua, membiasakan diri berkata jujur meskipun nilai kurang bagus. Yang ketiga, mengikuti kegiatan refleksi diri seperti apa yang aku pelajari hari ini. Yang ketiga, rekomendasi sebagai calon guru SD. Yang pertama, calon guru perlu memahami perkembangan moral anak. Yang kedua, harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan, rasa percaya diri, dan kejujuran. Yang terakhir, penting untuk selalu menjadi role model karena anak belajar dari apa yang mereka lihat. Demikian video proyek UAS kami mengenai kasus ketidakkejujuran siswa saat ulangan. Melalui analisis ini kami menyadari bahwa membentuk karakter jujur bukan hanya tugas guru, tetapi proses panjang yang melibatkan pembiasaan, keteladanan, dan suasana belajar yang positif. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua sebagai calon guru SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.